Putra mahkota. Saat mengukur lingkar dadaku, ibu sengaja membuat tali roku putus. Ya ampun, putri sulung keluarga Lin ini demi menggoda putra mahkota sampai menggunakan cara seperti ini. 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 Benar-benar tidak tahu malu. Kakak, cepat tutupi. Tapi putri kedua ini tetap tenang dalam bahaya, baik hati dan sopan, pantas dijadikan istri kepala klan. Bawa pulang nona besar sekarang. Ayah. Sabuk pinggang putri tidak akan putus tanpa sebab, mohon ayah beri putri keadilan. Kau sendiri tidak rapi mempermalukan keluarga Lin, masih berani menyalahkan orang lain. Sejak kau kembali Yuero sangat malu, setiap hari menangis. Sekarang kau hanya kehilangan pernikahan, kenapa harus berpura-pura, seperti mau mati untuk menyusahkan kami? Jika begitu, pergilah ke kuil untuk bertapa. Wan, jangan salahkan ibu yang kejam. Gelar putri sah keluarga Lin ini hanya Yuero yang pantas. Kenapa? Kau pasti sedang memikirkan benang itu. Sejujurnya, aku sendiri yang memotongnya. Jika kau tidak jatuh miskin dan kehilangan nama baik, dari mana Yuero mendapatkan pernikahan yang baik? Kau tinggal di sini dengan reputasi burukmu, pergi ke bawah tanah bersama. Wan, apa yang kau pikirkan? Bahan ini licin, ibu ikatkan lebih erat agar tidak kehilangan tata krama. Aku kembali. Ternyata kembali ke hari aku dipermalukan. Pisau ini yang memotong sabuk pinggangku. Wan, kenapa diam? Jangan gugup. Aduh. Ibu, ada apa? Kau tidak apa-apa? Semua salah putri tadi terpeleset tidak sengaja menabrak ibu. Sembarangan. Mau pergi ke istana, Adipati masih tidak sopan, tidak pantas. Bu, kakak juga terlalu gugup. Jangan salahkan dia. Kakak baru pulang dari desa, belum pernah melihat acara besar. Wajar kakinya lemas. Kita harus lebih memaklumi. Sudahlah, lambat seperti apa? Waktu keberuntungan akan terlewat. Jika membuat Nyonya Adipati menunggu lama, kalian bisa tanggung jawab. Yuero hari ini penampilannya bagus, anggun dan berwibawa. Sesampainya di istana Adipati, ingatkan kakakmu, jangan sampai dia mempermalukan keluarga Lin. Ayah tenang, putri pasti akan menjaga kakak dengan baik. Menjagaku? Kali ini siapa sebenarnya yang menjaga siapa? Kita lihat nanti di istana Adipati. Sudahlah, sudah. Wan juga masih anak-anak, ibu tidak menyalahkanmu. Yuero, ini mas kawin ibu dulu. Sangat berharga tapi tidak mencolok. Giok ini baik untuk kesehatan dan cocok dengan warna kulitmu. Pakailah ke istana Adipati. Terlihat elegan tapi tidak berlebihan. Terima kasih ibu. Putri pasti akan memakainya dengan baik. Tidak akan mengecewakan niat baik ibu. Bunga jepit ini juga kamu bawa, jangan bilang ibu pilih kasih. Pakaianmu sederhana, cocok dengan bunga jepit ini, saling melengkapi. Yuero tumbuh di ibu kota, kepribadiannya bagus, cocok dengan Giok. Wan bertahun-tahun di pedesaan, membawa barang terlalu bagus, malah terlihat tidak pantas. Pedesaan. Sebelumnya aku tidak mengerti, mengapa orang tua kandung bisa begitu kejam padaku. Di kuil usang itu aku mendengar dua biarawati yang mengantar makanan bergosip. Tuan Lin ini sungguh kejam, demi seorang anak angkat, sampai-sampai anak kandung dibuang di kuil keluarga, menunggu mati. Anak angkat apa? Aku dengar dari orang tua di kediaman menteri nona kedua Lin itu, sebenarnya adalah anak yang dipelihara tuan di luar anak kandung dari selir. Ada hal seperti itu? Nyonya Lin setuju? Nyonya Lin sudah tahu dari awal, tapi, demi menyenangkan tuan dan menjaga kasih sayang, dia memaksa mengakui anak haram itu sebagai anak angkat, membawanya ke dalam kediaman, dan menginjak-injak anak kandung sendiri. Untuk membuka jalan bagi anak haram, ibu kandung seperti ini, bahkan lebih kejam dari ibu tiri. Ayah, ibu waktunya sudah tidak pagi. Harus berangkat. Desak apa? Tidak punya sopan santun sama sekali.
Ingat, sesampainya di istana Adipati, jangan banyak bicara. Ikuti saja isyarat Yuero. Apa yang dia suruh kamu lakukan, kamu lakukan itu. Jika kamu tidak tahu batas, mengacaukan pernikahan, awas, aku kirim kamu ke kuil keluarga. Baik, ayah. Bu, saya sudah dengar taman di kediaman Adipati adalah yang terbaik di ibu kota. Bunga-bunga bermekaran, benarkah? 2 hari ini aku sengaja belajar sebuah lagu Gukin yang baru dirilis. Apakah Nyonya suka mendengar Gukin di waktu senggang? Bu, lihatlah giok ini. Bagaimana kualitasnya? Ini sebelum berangkat pagi tadi, ibu sengaja memberikannya padaku. Bu, aku lihat wajahmu pucat. Ini adalah pil wangi dingin yang aku buat sendiri. Jika Bu tidak keberatan, tolong letakkan di bawah lidah. Ini bisa meredakan mual dan pusing. Kakak, apa yang kamu bawa? Itu barang aneh apa? Resep tradisional dari desa. Berani-beraninya kamu memberikannya kepada Bu. Kalau sampai membuat Bu sakit, kamu sanggup bertanggung jawab. Mohon maaf, Bu. Teknik yang bagus. Teknik Nona Lin ini, apakah belajar dari guru terkenal? Di pedesaan, waktu senggang, saya belajar sedikit dari seorang tabib keliling. Jangan tertawakan saya, Bu. Nona Lin terlalu rendah hati. Jika ini hanya sedikit, maka para dokter kerajaan di istana pasti akan malu. Bu, jangan tertipu olehnya. Kakak ini cuma kebetulan belaka. Kebetulan saja. Jika Nona kedua lelah, sebaiknya istirahatkan mulutmu. Nona Lin, hamba bicara sedikit hari ini. Tidak hanya Nyonya ada pangeran, juga ada di istana pangeran. Sifatnya dingin, paling tidak suka wanita yang berdandan tebal, dan yang dibuat-buat, sedangkan Nyonya lebih mementingkan perilaku sangat benci. Wanita yang memamerkan kecantikannya. Terima kasih atas petunjuknya, Bu Wanwan mengingatnya. Nona Lin, kediaman Adipati telah tiba. Silakan ikut hamba. Lihatlah nona besar keluarga Lin, yang tidak tahu mengira dia pembantu. Baru pulang dari desa. Memang tidak semewah yang dibesarkan di ibu kota. Memetik bunga bertemu kurir. Kirim pesan pada orang di perbatasan. Meski ini gaya kuno. Di hadapan keindahan taman Nyonya ini, tulisan ini jadi tampak buruk. Putri yang dididik oleh keluarga menteri, memang punya sedikit bakat. Kakak, jangan terus bersembunyi di sana. Kemarilah, bersulang teh untuk para nyonya. Sebelumnya, kamu di sini pura-pura terpeleset dan jatuh. Lalu dengan sengaja, menumpahkan teh panas ke tubuhku. Aduh, kakak hati-hati. Ya ampun, ini sungguh tidak pantas. Di depan umum. Malah, sungguh memalukan. Nona dari keluarga menteri, malah berpakaian seperti ini, memalukan. Bagaimana keluarga Lin mendidik putrinya? Benar-benar mencoreng martabat. Adik, kenapa kamu begitu ceroboh? Sudah kubilang dari dulu. Rok ini terlalu ketat, kainnya juga tipis. Kalau gerakan sedikit besar, mudah sobek, kamu bersikeras ini yang menunjukkan pinggang. Demi cantik, tidak peduli. Sekarang di depan banyak mata. Bagaimana ini? Ternyata untuk pamer tubuh. Sengaja memakai yang ketat, sangat sombong. Kamu, Lin Wanwan. Kamu yang membuatku begini. Adikku, bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Aku jauh darimu. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Aku baik hati melepas bajuku untuk menutupi aibmu. Tapi kau malah menuduhku. Ya, tadi semua melihat dengan jelas, Nona pertama Lin tidak bergerak sama sekali. Nona kedua Lin, pakaiannya sendiri tidak rapi. Mempermalukan diri, malah mau menyalahkan kakak kandungnya. Aku tidak. Sakit kepala sekali. Nyonya, tenanglah. Yuero, anak ini biasanya tenang. Hari ini, mungkin kain Liu Guang itu terlalu licin, sehingga terjadi kesalahan. Kemampuan gulingnya adalah yang terbaik di ibu kota. Sebaiknya biarkan dia memainkan satu lagu, untuk meminta maaf dan menghibur Nyonya, sekaligus menenangkan diri. Cukup. Hari ini adalah pesta menikmati bunga, bukan pemakaman. Jangan mainkan lagu muram seperti ini. Apakah sengaja mencari sial bagi kediaman Adipati? Nyonya, ampunilah hamba. Hamba merasa sangat bersalah.
baru. Bersalah? Kalau merasa bersalah, pulang saja ke rumahmu dan bersalah di sana. Nyonya, hamba tidak pandai. Melihat Nyonya menderita sakit kepala, hamba ingin memberikan saran untuk meredakannya. Kau tahu pengobatan? Wanginya, wangi apa ini? Aku sudah bertahun-tahun di ibu kota, belum pernah mencium aroma ini. Nyonya, hari ini Nyonya marah, api hati naik, sehingga sakit kepala. Dupa ini dapat membersihkan hati dan mencerahkan mata, menenangkan pikiran. Sungguh perhatian, anak ini. Keterampilan membuat perhiasan ini, tanpa latihan bertahun-tahun dengan tekun, tidak akan tercapai. Tenang dan anggun, tidak panik menghadapi masalah, barulah seperti putri keluarga terhormat. Nyonya terlalu memuji. Hamba tidak pantas. Nyonya, Yuero, anak ini sudah menyadari kesalahannya, kini sudah mendapat pelajaran. Cuaca dingin begini, khawatir lututnya tidak tahan. Bangunlah, pindah ke sudut dan duduk di sana. Tanpa izinku, jangan berkeliaran lagi. Terima kasih atas kemurahan Nyonya. Biasanya buku apa yang kau baca di rumah? Melihat auratmu yang menawan, sungguh membuatku senang. Teh ini sudah agak dingin. Pergi ganti teh Nona Lin dengan teh baru yang berkualitas. Nona Lin, ampunilah hamba tidak sengaja. Kurang ajar. Begitu ceroboh menabrak tamu terhormat. Cepat pergi dan terima hukumannya. Baik, Nyonya. Giokku, giok hangatku hilang. Itu pusaka dari ibuku. Bagaimana bisa hilang? Jangan berteriak-teriak, tidak sopan. Kalau kehilangan barang, suruh pelayan mencarinya. Jangan mengganggu tamu di sini. Tapi tadi di taman ini, hanya kakak yang paling dekat dengan saya. Mungkin, Ibu, karena yang hilang adalah pusaka keluarga Nyonya Lin, bukan perkara kecil, agar kita tidak saling curiga, sebaiknya kita geledah. Untuk membersihkan nama Nona Lin, Karena adik curiga, silakan digeledah. Agar nanti tidak tersiar kabar bahwa aku tidak peduli ikatan saudari dan menderita fitnah ini. pergi bantu kakak membersihkan namanya. Ah, ketemu. Sungguh tidak tahu sopan santun, berani membawa barang seperti ini, dan berani datang ke istana Adipati. Ya ampun, di atasnya ada tulisan. Tak bersayap seperti burung hong berwarna, hati yang selaras bisa saling memahami. Kakak, beraninya kau. Berani-beraninya kau bertemu kekasih di istana Adipati. Isi cinta di atasnya begitu vulgar, sungguh tidak layak didengar. Adik, sandiwara ini keterlaluan. Para ibu-ibu yang hadir semuanya pandai menilai barang bagus. Aroma dupa pada sapu tangan ini sangat kuat dan menyengat. Itu adalah rosemary dari wilayah barat. Sedangkan minuman segar yang kubuat hari ini adalah aroma dingin. Rosemary bersifat panas. Aroma dingin bersifat dingin. Keduanya secara alami bertolak belakang. Jika aku benar-benar menyimpan sapu tangan ini di dekat tubuhku dalam waktu lama, aroma dingin di tubuhku pasti sudah tercampur aduk. Tapi tubuhku hanya berbau obat-obatan murni. Jika kalian tidak percaya, silakan cium. Itu tetap tidak membuktikan sapu tangan itu bukan milikmu. Mungkin kau baru saja mendapatkannya tadi. Apakah aku baru mendapatkannya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah, adik, kau sepertinya sudah tahu sebelumnya. Kak, kau bicara apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Kau bilang aku baru mendapatkannya? Baik, anggap saja aku baru mendapatkannya. Lalu bagaimana, adik? Sapu tangan ini tadi terlipat rapi, tulisan di dalamnya terbungkus. Sebelum kau membukanya, bagaimana kau tahu isi tulisannya? Bahkan kalimat tak bersayap seperti burung hong kau hafal dengan lancar. Jangan-jangan puisi cinta ini buatanmu sendiri? Atau mungkin sapu tangan ini sudah kamu siapkan sebagai jebakan sejak awal? Aku. Kakak, bagaimana bisa kau menuduh seenaknya? Aku cuma saat tadi menggeledah kebetulan dekat, sekilas melihat. Adik, kemampuan mengingat sepintas lalu ini biasanya saat belajar di istana, tidak pernah kulihat kau gunakan sedikit pun. Cukup. Nyonya Wang, kamu pergi ciuman baik-baik pada Nona Lin. Apakah ada aroma dari barat itu? Baik. Hamba sudah periksa dengan jelas. Nona Lin hanya memiliki sedikit daun mint dan baizi, aromanya sangat segar dan tajam. Hamba berani menjamin dengan nyawa, Nona Lin sebelumnya pasti belum pernah menyentuh benda ini. Katakan, benda ini, kau dapat dari mana? Dan siapa yang menyuruhmu dari belakang? Yang menyelipkan barang kotor ini ke lengan bajuku?
Mengapa kau menatapku? Jelas kau sendiri yang tangannya tidak bersih. Mencuri lalu menuduh orang. Aku, beberapa hari lalu kehilangan barang lama di lapangan kuda. Ternyata dicuri ke sini. Di atasnya ada sulaman nama kecilku. Bagaimana? Nona Lin kedua juga mengenalnya. Di kediamanku, menyuap pelayan, mencuri barang pribadiku, memfitnah tamuku. Menteri Lin, benar-benar mendidik anak perempuan yang baik. Berani melanggar batas. Cukup, barang kotor ini merencanakan tipu muslihat pada putra mahkota. Benar-benar memperlakukan istana Adipati ini seperti taman belakang keluarga Mulin. Orang-orang, tempeleng dia. Barang tak tahu malu ini, jangan sisakan sedikit pun muka. Ayah, tolong. Ibu, lepaskan aku. Saat aku sebelumnya difitnah, kau juga duduk menonton seperti ini. Tamparan ini pantas untukmu. Sembah Pangeran. Terima kasih Pangeran atas kejelianmu membersihkan nama anak ini dari fitnah yang tidak jelas ini. Wan hari ini bersusah payah. Ini karena aku kurang mendidik pelayan, sampai membuatmu menderita ketidakadilan begini. Nona Lin sungguh anggun dan berwibawa, tenang dalam bahaya, benar-benar teladan bagi kita. Iya, aku juga bilang. Putri sulung Lin ini memang hebat, hari ini bertemu. Sungguh luar biasa. Yuero, anakku yang malang. Orang dari istana negara ini tega memukul begitu keras. Dasar pembawa sial. Kau ingin adikmu mati, menghancurkan muka keluarga Lin. Baru puas hatimu? Bicaralah, kau sudah tahu sejak dulu, sapu tangan itu ada masalah. Kau tahu kebenarannya. Kenapa tidak bilang dari awal? Harus melihat adikmu dipermalukan, melihat keluarga Lin. Dipermalukan di depan umum, baru kau senang? Perkataan ibu lucu juga. Adik menjebakku dengan barang bukti, saat menyuap pembantu untuk memfitnahku. Apa dia pernah menganggapku anggota keluarga Lin? Apa dia pernah berpikir perbuatannya akan merugikan keluarga Lin? Jika hari ini, aku benar-benar terbukti berselingkuh dengan putra mahkota, itu baru bencana besar. Marahnya istana negara akan menghancurkan reputasi keluarga Lin. Ibu, menurut ibu saat itu, apakah jabatan ayah masih aman? Dasar anak durhaka. Berani membantah lagi? Hebat ya kau sekarang? Berani menghindar. Hahaha, nanti di rumah kita selesaikan. Hukum keluarga, lihat apa kau masih keras kepala. Ada apa ini? Berhenti. Cepat berhenti. Kusirnya hilang. Ah, tolong. Tolong aku. Waktu pulang ke rumah sebelumnya, semua tenang. Tidak ada kejadian ini. Sepertinya karena aku menang hari ini. Memaksa mereka bertindak lebih awal. Kuda ini pasti diberi obat. Mereka ingin membuat kecelakaan. Membiarkanku mati di lembah. Kuda gila. Di depan ada jurang. Apa dia ingin seluruh keluarga menemaniku mati? Tidak. Lin Zhen sangat menghargai nyawanya. Ibu pengecut takut mati, Lin Yuero lebih-lebih. Menganggap nyawa berharga. Mereka tidak akan bunuh diri. Ambil bantal empuk, sandarkan punggung, lindungi diri. Dasar anak durhaka. Pergilah minta maaf pada leluhur. Ini Bao Xiao Huanjing. Nona Lin, sepertinya banyak yang mengincar nyawamu. Bubuk kegilaan barat. Obat ini jika kena angin akan membuat gila. Lari 10 li, kuda pasti akan mati karena jantung pecah. Tuan Lin, sungguh besar usahamu. Tuan Lin selamat dari bencana, pasti ada keberuntungan setelahnya. Aku, putra mahkota, mengucapkan selamat kepada Tuan Lin. Sedikit ikatan darah yang tersisa di hatiku. Saat ini benar-benar hilang. Naik keretaku, aku sendiri yang akan mengantarmu pulang. Lihat itu, tepat 128 buah, kediaman Adipati, apa ini sudah membawa setengah harta keluarga? Nyonya juga mengatakan bahwa Nona besar. Adalah aib dari desa. Sekarang, kemegahan ini, siapa di seluruh ibu kota yang tidak iri? 1 do mutiara selatan, sepasang giok putih ruyi, 50 gulung brokat. Nona tua, tunggu. Pernikahan ini menyangkut reputasi kedua keluarga selama 100 tahun. Kediaman Adipati, apakah perlu dipertimbangkan lagi dengan hati-hati? Tuan Lin, pertunangan yang ditetapkan langsung oleh putra mahkota, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Kau juga melihatnya. Anak ini, Yuero, meski kadang manja dan tidak mengerti, tapi dia, bagaimanapun, dibesarkan di kalangan bangsawan ibu kota. Mahir dalam segala hal, kin, catur, kaligrafi, dan lukisan. Diakui sebagai wanita berbakat di ibu kota. Sedangkan Wan, dia dibesarkan di pedesaan sejak kecil. Pengetahuannya dangkal. Takutnya bahkan tidak bisa membaca buku catatan sepenuhnya.
Membiarkan seorang gadis yang dididik petani mengelola rumah tangga dan urusan, takutnya sulit untuk diandalkan. Tanggung jawab sebagai istri utama kediaman Adipati. Menurutku, demi ketenangan kediaman Adipati di masa depan, lebih baik biarkan Yuero ikut menikah, menjadi selir terhormat. Kedua saudari bekerja sama. Yuero bisa membantu kakaknya dari samping. Ayah yang hebat. Perhitungannya terdengar sampai seluruh ibu kota. Tidak bisa bersaing untuk status istri utama. Mulai merencanakan posisi selir terhormat. Tuan Lin, perkataanmu keliru. Nyonya Adipati sering berkata, menikahi istri pilihlah yang berbudi. Posisi istri utama dari keluarga terhormat, lihatlah dari wibawa dan kedalaman, bukan dari kin, catur, kaligrafi, dan lukisan, jabatan hiburan. Namun sebelum Nyonya berangkat, dia secara khusus berpesan kepada hamba, jika Tuan Lin bersikeras bahwa nona kedua memiliki bakat luar biasa, memaksa dia ikut masuk ke kediaman untuk melayani, maka harus melewati dulu beberapa pertanyaan tentang mengelola rumah tangga yang ditetapkan Nyonya. Momo, silakan bicara. Yuero sejak kecil belajar mengelola rumah tangga dari ibunya. Pasti tidak akan mengecewakan Nyonya. Baik, hamba tua. Baik, saya tanya nona kedua. Jika nona masuk ke istana, para pelayan di istana malas dan licik, pura-pura patuh di depan tapi melawan di belakang, bahkan ada yang makan di dalam tapi memberi keluar, mengkhianati majikan dan beralih ke musuh. Nona sebagai kepala rumah tangga, bagaimana seharusnya menanganinya? Lebih baik memaafkan jika bisa. Pelayan juga terbuat dari daging dan darah. Mereka juga manusia seperti kita. Menurut Yuero, harusnya lebih mengutamakan menginsafkan. Gunakan hati yang welas asih untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Hanya perlu memotong gaji bulanan, sebagai pelajaran untuk yang lain. Jika sering memukul, membunuh, atau memusnahkan, tentu akan membuat majikan tampak tidak berperi kemanusiaan. Juga akan merusak pahala dari kediaman Adipati. Bagus. Pandangan Yuero ini berhati mulia dan baik. Sangat tepat. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh putri bangsawan. Menurut Nona Lin, Sekali tidak setia, 100 kali tidak akan dipakai. Untuk budak yang mengkhianati majikan, membiarkannya berarti menanam benih bencana bagi diri sendiri. Menangani budak tidak boleh memiliki belas kasihan yang berlebihan. Yang ringan langsung dijual, yang berat diserahkan ke pengadilan. Seorang ibu rumah tangga hanya dengan hukum keluarga yang ketat baru bisa berdiri di antara keluarga besar ini. Bahkan pelayan di kamar Tuan Putra Mahkota jika tidak mematuhi aturan dan memiliki niat ganda, baik. saya pasti akan memecat mereka semua. Tidak akan memaafkan. Kakak, begitu kejam hati. Itu kan orangnya Tuan Putra Mahkota. Berani-beraninya, kau bertindak sewenang-wenang dan melampaui wewenang. Bagus, menegakkan tradisi keluarga. Bagus, hukum keluarga yang ketat. Nona Lin, yang diinginkan Nyonya adalah sikap tegas dan cepat seperti yang Nona miliki. Di sisi Tuan Putra Mahkota selalu bersih. Tidak ada selir atau gundik. Sekarang justru kekurangan seseorang seperti Nona Lin, yang bisa berdiri tegak, yang bisa menguasai keadaan sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan Nona kedua yang tidak bisa membedakan benar dan salah, hanya berpura-pura jadi orang baik, jika masuk ke keluarga besar, hanya akan mendatangkan bencana. Nyonya Adipati punya pesan, Nona kedua dari keluarga Lin, sifatnya labil, seumur hidup ini jangan pernah berpikir untuk menjejakkan kaki di kediaman Adipati. Mulai hari ini, saya, Lin Wanwan, adalah satu-satunya istri Tuan Putra Mahkota di kediaman Adipati. Kau, perempuan desa dari kampung, berani merebut posisiku, kau akan mati tidak wajar. Jangan nangis. Dasar tidak berguna. Hubungi kediaman Pangeran Gongkin. Bukankah pangeran tua itu sedang mencari istri baru? Tuan, pangeran tua itu sudah setengah abad, wataknya. Mengenai usia, pria yang lebih tua lebih berkarisma. Pangeran tua, bukan cuma soal tua sedikit. Dia sudah setengah abad, wataknya kejam. Tak tahu sudah berapa selir yang meninggal di kamarnya. Entah kenapa tiba-tiba begitu kejam. Sampai tega, putri haram kesayangannya, mendorongnya ke dalam api. Waktu baik tiba. Silakan istri tuan muda naik ke tandu, kain merah ini membentang setengah jalan. Aku sudah hidup selama ini, baru kali ini melihat pernikahan semegah ini. Ayo, jangan biarkan tandu kediaman Adipati menunggu lama. Ah, Racun bisu sudah diberikan. Lapor, Tuan, sudah penuh. Lidahnya putus, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Masukkan ke dalam. Umumkan bahwa Nona kedua terlalu terkejut. Dikirim ke kuil keluarga untuk berdoa. Angkat langsung ke pintu belakang kediaman Pangeran Gongcin. Pangeran tua sudah menunggu di sana. Angkat tandu. Sungguh beruntung Nona pertama keluarga Lin. Gelar istri putra mahkota, yang terbaik di seluruh ibu kota. Hei, tadi, sepertinya di gang belakang. Melihat keluarga Lin mengirim tandu kecil, katanya Nona kedua pergi berdoa. Ah, beda istri sah dan selir, siapa peduli.
Dulu yang dimasukkan ke tandu kecil abu-abu itu. Orang yang dipermalukan habis-habisan. Adalah aku. Lin Yuero. Ayah kandungmu memberimu. Keberuntungan ini, kamu harus menerimanya dengan baik. Waktu baik telah tiba. Silakan pengantin pria menendang pintu tandu. Baik. Sujud ke langit dan bumi. Sujud ke orang tua. Suami istri saling sujud. Dulu aku terbaring di kuil reot yang dingin. Sekarang aku berdiri di aula utama kediaman Adipati. Apa yang kalian ambil dariku? Semua harus kalian kembalikan. Upacara selesai. Lin Wanwan. Setelah masuk pintu ini, kamu adalah istriku. Urusan kotor keluarga Lin, kamu tak perlu khawatir lagi. Tuan muda akan melindungimu. Kamu hanya perlu menjadi istri tuan muda yang baik. Mengapa tuan muda membantuku sebanyak ini? Apa benar karena sebotol pil wangi dingin itu? Hubungan kita. Karena kamu cukup kejam. Dan cukup pintar. Kediaman Adipati tidak butuh wanita lemah yang hanya bergantung. Wanita lemah yang aku, Xiao Huanjing, butuhkan adalah yang bisa bertempur berdampingan denganku sebilah pedang yang membuka jalan berdarah. Ibu, silakan minum teh. Menantu Wan Wan memberi salam kepada ibu. Cepat bangun, cepat bangun. Aku tadinya ingin menetapkan beberapa aturan, sekarang lihat, aturan itu bisa dihapus. Ajing yang dingin itu jarang tahu cara menyayangi orang, aku tidak bisa menjadi orang jahat itu membuatmu repot lagi. Ini mas kawin ibu dulu pusaka pemberian kaisar sekarang kuberikan padamu baru tidak menghinakan keindahannya. Oh ya, soal Lin Yuero itu, aku dengar pagi ini. Di kediaman pangeran tua itu benar-benar ribut, ya? Adik kedua, punya harga diri tinggi. Kurasa dia tidak terlalu bisa menyesuaikan. Harga diri tinggi, itu juga tergantung jatuh ke tangan siapa pangeran tua itu orang macam apa. Masuk ke kediaman itu kalau tidak mati, pasti sekarat. Dengar semalam begitu masuk langsung kena pelajaran? Pantas, mau memperdaya istana Adipati kita, ini balasannya? Dulu aku terbaring di kuil bocor yang dingin. Kau duduk tinggi di aula kali ini. Lubang api ini giliran kau yang terjun. Bagaimana keadaannya? Aku sudah tidak peduli. Pastinya tidak terlalu baiklah. Nyonya Putra Mahkota, pengeluaran perkebunan ini memang seperti ini, bahkan saat Nyonya tua yang mengelola keuangan juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Ibu itu baik hati tidak mau mempermasalahkan dengan kalian. Tapi aku ini tidak tahan dengan sampah pengkhianat. Inikah Nyonya Putra Mahkota kita yang dari desa? Nyonya Putra Mahkota, dalam menghukum orang tangan besinya lebih keras dari Tuan Putra Mahkota. Ini yang disebut tindakan tegas baru menunjukkan wibawa Nyonya rumah. Sekali tidak setia 100 kali tidak dipakai Nyonya Wang, seret orang-orang ini keluar pukul 20 kali jual seluruh keluarga. Tuan muda, minumlah teh hangat, melegakan tenggorokan. Keluar. Tuan muda akhir-akhir ini sibuk dengan urusan resmi, sampai-sampai temperamennya juga meningkat. Ibu juga menderita sakit kepala parah. Apakah tuan muda juga? Nyonya, Baizi dan Chuan Xiong ini benar-benar bisa menyembuhkan sakit kepala. Aroma obat ini mungkin tidak biasa bagi tuan muda. Aromanya segar, paling menenangkan jiwa. Aduh, tuan muda, hari ini Anda bangun lebih lambat setengah jam dari biasanya. Semalam bantal ini nyaman di hidung, aku tidur sangat nyenyak, leher dan kepala juga tidak sakit. Tampaknya 3 tahun di biara tua keterampilan yang kupelajari tidak sia-sia. Bantal herbal ini benar-benar efektif. Apakah kau yang membuat bantal itu? Hamba. Melihat tuan muda bekerja keras akhir-akhir ini, hingga tidak bisa tidur, aku mencari beberapa resep lama, dan membuat alat penenang. Jika tuan muda merasa aroma obatnya menyengat, hamba akan mengambilnya besok. Jahitannya kasar, beberapa batang bambu itu disulam seperti rumput liar, jelek sekali. Kalau begitu, hamba buang saja. Tidak boleh. Menurutku lumayan. Istri dari tuan muda ini, jika dia menulis seperti tulisan desa, kalau tersiar,
Bukankah itu akan membuat orang tertawa? Hamba di desa hanya mencari cukup makan dan pakaian. Pegang pena ini memang agak berat. Turunkan bahu, siku ke bawah, tangan harus stabil. Tuan muda, jangan dilap terus, hanya sehelai pakaian. Aku belum semiskin itu, pergi ganti saja. Jubah tuan muda hari ini, benar-benar desain yang menakjubkan. Satu tetes tinta menjadi lukisan, anggrek tumbuh di batu, sungguh elegan sekali. Benar, bahkan pelukis terkenal ibu kota pun belum tentu ide segini. Pasti buatan nyonya muda sendiri, kan? Hanya keahlian kecil perempuan. Menurutku ini terlalu feminin. Nyonya, lihatlah, pangeran di mulut bilang tidak suka. Pakaian ini, pagi ini dia bercermin, berkali-kali. Tinggal menunggu keluar untuk pamer ke kolega. Hahaha. Mak, di luar sana semua orang membicarakan, selir Lin di istana Pangeran Gong, hidupnya sungguh menyedihkan. Katanya Nona Lin sudah datang. Sengsara apa? Itu salahnya sendiri. Kudengar pangeran tua itu punya selera aneh. Temperamennya garang. Di istana sering terdengar suara memohon ampun. Sedikit tidak berkenan, langsung mencambuk orang. Bukan begitu, kudengar dari penjaga pintu. Melihat pergelangan tangan selir Lin yang terlihat, penuh luka lama dan baru. Yang aneh adalah, dia bukan hanya tidak mati, malahan akhir-akhir ini, dia kembali disayang. Bagaimana cara kembali disayang? Pangeran, ini sengaja Yuero cari untukmu. Serbuk ekstasi yang dicari. Baik, benar-benar ekstasi. Yuero, kau benar-benar kesayanganku. Lin Wanwan, hari ini, penderitaan yang kualami, pasti akan kubuat kau bayar 1000 kali lipat. Serbuk ekstasi apaan? Hanya dulu di jalan gunung. Obat bius untuk kuda. Sedikit dimodifikasi dosisnya. Membuat orang bersemangat sesaat. Sebenarnya menguras energi vital. Nona Lin kedua ini, sungguh berani mengeluarkan modal besar. Nyonya, mata-mata di toko obat melapor. Orang kepercayaan Lin Yuero kemarin membeli dalam jumlah besar. Cinnabar dan air raksa. Dua barang ini jika terpisah bisa jadi obat. Jika dicampur menjadi racun mematikan. Dia gila ingin menyerang pangeran tua. Pangeran tua sekarang adalah jimatnya. Dia tidak tega. Orang yang ingin dia serang. Mungkin aku. Tanggal 8 bulan depan adalah ulang tahun pangeran. Istana pangeran mengadakan pesta besar. Istana Pangeran Gong pasti diundang. Karena dia merasa hidup terlalu panjang. Ingin mati di acara besar. Maka aku akan mengantarnya. Hamba mengerti. Pangeran Gong datang. Selir Lin datang. Kakak ipar, adik, untuk kalian. Semoga kakak ipar sejahtera seperti lautan timur. Semoga panjang umur. Selir Lin terlalu sopan. Saya tidak bisa minum banyak hari ini. Pangeran, kenapa? Pangeran, cepat panggil tabib dan tutup tempat ini. Pangeran muntah darah. Pangeran keracunan. Itu bantalnya. Bantal itu berisi racun. Aku melihat dengan mataku sendiri. Kakak menyelipkan sesuatu ke dalam bantal. Kakak, bagaimana kau bisa setega itu? Kau ingin membunuh kakak ipar. Bantal ini adalah istri pangeran yang membuatnya. Jika dibuat dengan tangannya sendiri, ingin meracuni bukankah semudah membalik telapak tangan? Wan, ini sebenarnya terjadi apa? Kau sungguh. Ibu, jangan dengarkan. Dia bicara sembarangan di sini. Aku bicara sembarangan? Bantal itu berbau obat. Aku bisa menciumnya dari jauh. Ada yang aneh. Pasti kau mencampur sesuatu di dalamnya. Racun yang mematikan. Karena adik sudah tahu sebelumnya. Mengaku dengan pasti bahwa bantal itu beracun. Maka di depan para nyonya, panggil tabib untuk memeriksa di depan umum. Lihatlah isinya. Apakah ini obat penenang yang baik, atau yang kau sebut bubuk racun pembunuh? Tabib. Lapor, Nyonya, saya sudah memeriksa dengan jelas. Di dalam bantal ini, semua adalah krisan berkualitas baik, dan Angelika, serta bahan penenang lainnya. Semua adalah obat penenang biasa. Tidak ada racun sedikit pun. Bukankah dikatakan melihat dengan mata sendiri? Dari mana datangnya racun? Nona kedua tadi menyebut nama. Mengatakan bahwa kakak yang meracuni. Sekarang tidak terbukti. Jangan-jangan sengaja memfitnah. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Di dalam ini jelas ada cinnabar, jelas ada air raksa. Lin Wan Wan, di mana kau sembunyikan barangnya? Aku jelas sudah memerintahkan seseorang. Adik tadi berkata, kau jelas memerintahkan seseorang melakukan apa? Kata-kata yang belum selesai adik ucapkan tadi, aku lengkapi untukmu. Tabib baru saja membuka bantal obat, tanaman obat di dalamnya bahkan belum dikenal namanya. Tapi adik sudah bisa memastikan, di dalamnya ada cinnabar dan air raksa. Aku ingin bertanya, kau tidak pernah menyentuh bantal ini. Bagaimana kau tahu apa yang seharusnya ada di dalamnya? Jangan-jangan kau yang menyuruh meletakkannya? Ah, tidak, bukan aku. Tapi kaulah, wanita jalang ini, yang menggantinya lebih awal. Ya, pasti kaulah yang menggantinya. Karena kau merasa tak bersalah, mari kita lihat di lengan bajumu. Apa yang kau sembunyikan? Barang yang tak pantas dilihat. Lepaskan aku, kurang ajar. Ah, itu cinnabar dan... Ini bubuk air raksa yang sangat beracun. Nyonya, ini racun mematikan. Hanya dengan menghirup sedikit bubuk, dapat menyebabkan organ dalam membusuk, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan. Lin Yuero, hari ini ulang tahun putra mahkota. Seluruh dunia merayakan, kau berani membawa racun mematikan ke istana secara terang-terangan, kau selir dari Pangeran Gong. Jika bukan karena sudah direncanakan, bagaimana bisa di lengan bajumu tersembunyi, racun kotor seperti ini? Atau ini sebenarnya diperintahkan oleh Pangeran Gong, ingin menggunakan tanganmu, untuk mengambil nyawa putra mahkota, dari kediaman pangeran? Omong kosong. Lin Wan Wan, kau menjebakku. Kau sudah tahu dari awal. Kau sudah tahu, kan? Gila, benar-benar gila. Berani di pesta ulang tahun, kediaman pangeran, terang-terangan membunuh demi uang, orang. Kemari, wanita beracun yang penuh tipu daya ini, tangkap dia. Segera tutup mulut dan hidungnya kirim ke pengadilan tinggi malam ini untuk diadili. Lepaskan. Aku orangnya Pangeran Gong. Apa hak kalian? Putra mahkota, apakah pertunjukan ini cukup menghibur? Tuan Lin dan Nona Lin kedua benar-benar memeras otak. Untukku hadiah ulang tahun yang takkan kulupakan seumur hidup. Putra mahkota, ampun. Putra mahkota, berilah belas kasihan. Anak ini, Yuerong, pasti kerasukan setan. Mohon selamatkan nyawanya. Itu adik kandungmu, selamatkan dia. Cepat, mohon pada putra mahkota, aib keluarga, jangan disebar keluar. Apa salahnya, kita bicara di balik pintu tertutup, jangan serahkan dia ke pengadilan. Semua yang dulu adalah salah ibu, ibu memang berat, sebelah ibu bersujud padamu, asalkan kau bisa menyelamatkan Yuero ibu akan lakukan apa saja. Tadi Lin Yuero menuduhku seolah-olah ingin aku seketika dipukuli sampai mati. Di mana kalian? Mungkin kalian sudah menghitung di luar gerbang. Menunggu aku mati, ibu, apa kau lupa? Aku juga putri kandungmu. Tadi jika benar-benar terbukti aku tuduhan membunuh suami sendiri. Apakah Anda akan seperti ini memohon keringanan untukku, atau akankah kau jadi yang pertama maju, menindak tegas keluarga sendiri menginjak mayatku menempatkan Lin Yuero di atas? Dasar pengkhianat. Kau sengaja ingin membunuh seluruh keluarga kita sampai kau puas. Seharusnya dulu tidak usah menjemputmu dari kubangan lumpur itu. Kau seharusnya membusuk di desa itu, menikahi peternak babi, lalu menunggu mati daripada sekarang. Kau kembali dan menghancurkan keluarga. Kurang ajar, ini kediaman Guogong. Siapa yang memberi keberanian padamu, berani menghina di depan umum istri pangeran ini? Menteri Lin, perkataan dan perbuatanmu curiga mungkin akan melakukan makar. Tangkap keduanya bersama segera geledah mereka. Bagus, sungguh bagus. Lin Zhen, kau benar-benar mertua yang baik bagi pangeran ini bersekongkol dengan pangeran asing untuk berkhianat. Bahkan ingin di tengah kekacauan pesta ulang tahun menikam Guogong saat ini dengan tangannya sendiri. Doti,
Ternyata keluarga ini berniat memanfaatkan kekacauan untuk menghancurkan istana Guogong. Bersekongkol dengan pangeran asing untuk makar membunuh pejabat tinggi negara Tuan Lin, ini satu persatu tuduhan berat ini cukup untuk memusnahkan seluruh keluarga Lin musnah total. Ada titah dari Kaisar Lin, Zhen berkhianat, dengan musuh bukti kuat, segera masukkan ke penjara mati. Orang, sampaikan perintahku. Segera blokir kediaman Lin dan istana Pangeran Gong, jangan biarkan seekor lalat pun lolos. Ini bukan ulang tahun, ini jelas-jelas langit memberikan perintah hukuman mati pada keluarga Lin. Pesta ulang tahun ini benar-benar makanan terakhir bagi seluruh keluarga mereka. Nyonya Pangeran Wanita, terhukum itu ada di ruangan depan. Beberapa hari ini, Dalisi menginterogasi dengan keras khawatir, tinggal sedikit napas lagi. Buka pintu, lalu kalian pergi. Kau datang untuk melihatku mati? Lin Wanwan, kau menang. Bagaimanapun aku akan mati. Jangan harap kau dapat dariku mendengar kata-kata baik pun. Mau hidup? Hidup, asal bisa bertahan. Jika ingin hidup, harus punya nilai. Rahasia yang kau ketahui. Rahasia yang kau ketahui keluarkan semuanya tanpa kurang satu kata pun. Apa lagi yang kau tunggu? Menunggu ayahmu menyuap penjaga penjara? Atau menunggu pangeran tua mengingat masa lalu dan menjemputmu kembali ke istana? Ini surat rahasia dari Pangeran Gong kepada ayah. Mereka sudah sepakat untuk menimpakan semua tuduhan pemberontakan dan kejahatan besar ini kepada dirimu seorang. Surat itu jelas-jelas menulis bahwa kau cemburu padaku karena aku menjadi istri putra mahkota. Kau menyimpan dendam hingga berani meracuni perjamuan ulang tahun. Ini semua tidak ada hubungannya dengan istana Pangeran Gong, apalagi dengan keluarga Lin. Ayah sudah menyiapkan peti kayunanmu untukmu. Besok pagi pengadilan tinggi akan mengumumkan bahwa putri kedua keluarga Lin, karena takut dihukum, meninggal mendadak di penjara karena sakit. Sayang dan cintanya padamu di hadapan antara musnahnya seluruh klan dan selamatnya jabatan, menurutmu, berapa harga kasih sayangmu yang menyedihkan itu? Berapa harga? Demi melindungi diri sendiri, mereka tanpa ragu akan mendorongmu jadi kambing hitam. Bahkan tanpa menunggu sidangmu, mereka ingin kau mati di penjara. Kenapa? Kenapa semua ingin mencelakakanku? Aku sudah berbuat begitu banyak untuk mereka. Aku putri kandungnya. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Aku benci mereka. Aku tidak akan mati. Aku akan buat mereka ikut mati. Asal kau jadi saksi di pengadilan, menuduh Lin Zhen dan Pangeran Gong melakukan pemberontakan, aku jamin kau tidak mati. Baik, aku akan menjadi saksi. Asal mereka juga masuk neraka, aku akan bicara semua. Hahaha, aku tahu rahasia mereka. Di ruang rahasia kantor ayah, tepat di belakang meja tulis, di bawah ubin ketiga. Di sana tersembunyi, bertahun-tahun lalu, peta pertahanan yang dibawa ibuku dari Hitan. Ibuku adalah mata-mata Hitan. Ayah selalu tahu, dan diam-diam membantu menyampaikan informasi militer. Berkhianat dan mengkhianati negara. Ternyata Lin Zhen tidak hanya serakah kekuasaan, tapi juga menjual seluruh negeri Daliang. Satu, dua, tiga. Nyonya, ini bukti Lin Zhen menjual rahasia militer. Tidak hanya intel militer, tapi juga melibatkan Pangeran Gong yang berniat bersekongkol dengan Hitan untuk merebut tahta dengan kekuatan militer. Bukti kuat bagai gunung. Keluarga Lin kali ini benar-benar hancur. Bersekongkol dengan musuh asing, menjual tanah air.
Lin Zhen, dia sudah gila sampai tahap ini. Wan Wan, kali ini kau berjasa besar. Jika bukan karena kau menyadari, negeri Daliang ini mungkin sudah berganti tuan. Bukan waktunya bicara ini. Semakin lama benda ini ada, semakin besar risikonya. Baik, kita segera masuk istana malam ini juga. Lin Zhen yang hebat. Bagus Pangeran Gong. Aku merasa sudah memperlakukan mereka dengan baik. Mereka berani berkhianat dan menjual negara. Tanah airku yang indah ini, diserahkan begitu saja kepada Kidan. Nyonya Lin, meskipun kau istri keluarga Xiao, kau juga putri keluarga Lin, Lin Zhen adalah ayah kandungmu. Sekarang kau mengeluarkan bukti-bukti ini, berarti kau ingin mengirimnya ke tiang gantungan dengan tanganmu sendiri. Kau tidak takut dicap sebagai anak durhaka sepanjang masa? Baginda, hamba hanya tahu setia pada raja dan cinta tanah air lebih dulu, bakti kepada orang tua belakangan. Ayahku berkhianat dan mengkhianati negara, berniat membawa serigala masuk ke rumah, menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan. Ini adalah ketidakadilan besar. Sejak dulu, demi keadilan harus mengorbankan keluarga. Hamba tidak berani karena urusan pribadi kecil mengabaikan hukum dan keadilan negara. Hamba tidak mencari penghargaan, hanya memohon Baginda menyelidiki dengan saksama, membersihkan tata pemerintahan, menjamin keabadian kerajaan besar Liang. Bagus, mengorbankan keluarga demi keadilan. Akhirnya keluarga Lin ada yang bijak, tidak semuanya busuk sampai ke akar. Dengan mandat dari surga, Kaisar memerintahkan Pangeran Gong bersekongkol dengan musuh asing, merencanakan pemberontakan dan mengacaukan pemerintahan. Segera cabut gelar bangsawannya, kurung di Zhongrenfu, seumur hidup tidak boleh keluar. Keturunannya diturunkan jadi rakyat biasa, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Lin Zhen berkhianat dan mengkhianati negara, menjual rahasia militer, kejahatannya tak termaafkan, dihukum mati segera. Keluarga Lin disita semua harta, aset disita. Lepaskan aku. Aku istri menteri. Kalian para budak kepara. Nyonya, ada titah dari Baginda. Kau tahu tapi tidak melapor, membantu kejahatan. Mulai hari ini, kau adalah budak paling hina di Jiao Fangxi. Aku sudah melapor. Aku berjasa. Kalian tidak boleh membunuhku. Kaisar mengingat jasamu melapor, mengampuni nyawamu. Menghukummu dibuang ribuan li, ke tempat sangat dingin untuk kerja paksa. Nona Lin kedua, berangkatlah. Sayangku, mengantarkan ayah kandungmu pergi. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan memaafkanmu. Waktu tengah hari telah tiba, potong. Ayah yang berkhianat dan mengkhianati negara, hilang lenyap. Kamu tidak punya kesempatan menjadi hantu. Cepatlah. Perempuan gila, jangan terus meratapi anak perempuanmu yang sudah mati itu. Yuero telah menjadi permaisuri. Ku dengar dia di rumah pelacur, tersiksa oleh tamu-tamu terhormat itu. Belum genap setengah tahun, dia jadi gila begini. Siapa kalian? Mana petugas? Di mana petugas? Petugas sudah mengambil uang dan pergi minum. Seseorang mengeluarkan uang banyak untuk mengantarmu pergi hari ini. Itu Lin Wan Wan. Dia, kan? Orang mati tak perlu tahu banyak. Nyawa yang dulu adik perempuanku hutangi, hari ini lunas beserta bunganya. Lihat, itu istri putra mahkota Adipati. Kemampuan berkudanya, mungkin tak ada duanya di ibu kota. Siapa sangka, dulu gadis buangan keluarga Lin, sekarang, menjadi yang paling dihormati di istana Adipati, sungguh beruntung. Mulai sekarang, kebencian masa lalu, kemarahan sekarang, hilang tertiup angin. Hanya ada kegembiraan di hati. Wan Wan, kemampuan berkudamu sungguh luar biasa. Melihatnya saja hatiku ikut senang. Sekarang, balas dendam sudah terbayar, semua berjalan lancar. Wan Wan, di hatimu, masih ada sedikit kemarahan dulu. Ibu bercanda. Hal-hal masa lalu, pada akhir perayaan ulang tahun itu, sudah benar-benar sirna. Sekarang, aku adalah istri putra mahkota yang sangat dihormati di istana Adipati. Orang dan hal masa lalu itu, tak pantas lagi masuk mataku. Lihat, siapa itu? Dia ini. Kulihat di pinggir jalan, kupikir cocok untukmu, jadi kupetik. Anak baik. Rumah yang dulu sudah tidak ada,
Mulai sekarang, disinilah rumahmu. Ajing itu pendiam, sulit berkata-kata, tapi di hatinya hanya ada kamu. Aku tahu. Suamiku, aku sangat suka bunga ini. Kali ini aku menang segalanya. Tidak hanya balas dendam, tapi juga menemukan tempat yang benar-benar milikku.